Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku di Papua, selamat berjumpa dan salam sejahtera melalui teknologi yang canggih ini. Saya di Yogyakarta dan saudara-saudara di Papua dapat bertemu, berkomunikasi, berdiskusi dalam pelatihan jarak jauh ini. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Kristiani, pengampu materi SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Sebagaimana saudara ketahui bahwa sistem informasi merupakan bagian yang penting dari suatu organisasi, termasuk di dalamnya puskesmas. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS merupakan pendukung utama manajemen puskesmas, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan, dan manajemen program-program puskesmas sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi dari program-program tersebut. Namun selama ini kita masih menjumpai berbagai kendala, masalah-masalah dalam pengelolaan sistem informasi manajemen puskesmas. Masalah-masalah yang sering kita jumpai antara lain adalah: 1. Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun sarana yang memadai di puskesmas. Yang kedua, banyaknya format pencatatan dan pelaporan yang harus dilaporkan puskesmas pada masing-masing seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, adanya redundansi data karena pencatatan yang berulang-ulang dan format yang banyak macamnya menyebabkan duplikasi sehingga kapasitas yang diperlukan bertambah banyak. 4. Adanya unintegrated data, yaitu penyimpanan data yang tidak terpusat menyebabkan data tidak sinkron dan masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Masalah yang kelima, adanya human error. Proses pencatatan yang dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan yang semakin besar. Masalah yang keenam, ketidakakuratan data. Data yang dikumpulkan seringkali validitasnya dipertanyakan. Yang ketujuh, ketidaklengkapan data. Data tidak lengkap sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedelapan, tidak tepat waktu. Banyaknya format pencatatan dan pelaporan, proses pencatatan menjadi panjang dan masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan waktu yang diperlukan lebih lama, sehingga akibatnya data atau informasi yang diberikan tidak tepat waktu, tidak dapat digunakan secara optimal. Masalah yang kesembilan, data hanya dikumpulkan dan direkap sesuai dengan pelaporan yang diminta Dinas Kesehatan, sehingga tidak diolah atau dianalisis untuk mendukung manajemen puskesmas dalam pengambilan keputusan dan tidak dapat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Adapun tujuan pembelajaran materi ini secara umum adalah agar peserta latih memahami SIMPUS, manfaat SIMPUS dalam mendukung manajemen puskesmas dan manajemen program. Adapun secara khusus bertujuan agar peserta latih mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan SIMPUS yang ada di puskesmas masing-masing dan dapat mencari solusi pemecahannya. Peserta latih mampu mengidentifikasi data yang ada di puskesmas dan di luar puskesmas yang dibutuhkan dalam pengelolaan SIMPUS. Selanjutnya, mampu mengolah, menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk mendukung manajemen puskesmas dan manajemen program.
mampu menginterpretasikan data yang telah diolah, serta mampu memanfaatkan data atau informasi yang diperoleh. Adapun pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem pencaratan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP. Sub pokok bahasannya adalah macam-macam format pencatatan dan pelaporan yang ada di Puskesmas. Macam-macam pelaporan yang harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Masalah-masalah yang ada dalam sistem pencatatan pelaporan terpadu Puskesmas. Yang kedua, materinya adalah tentang Simpus. Sub bahasannya definisi Simpus, konsep dasar Simpus, pengelolaan Simpus, masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan Simpus, dan pemanfaatan Simpus. Yang ketiga, pengelolaan atau manajemen data di Puskesmas yang terdiri dari input data, proses manajemen data, output data, dan pemanfaatan data di Puskesmas. Demikianlah pokok-pokok bahasan dan sub pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas satu persatu. Selamat belajar, selamat mengikuti pelatihan. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian pengantar kami. Terima kasih.